Halo semua, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Amartayase. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, Rombongan Belajar Agama Hindu 5 Fakultas 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dharma wacana dengan judul Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK dalam pandangan Hindu. Jadi, selamat menonton. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Semeton umat sedharma yang saya hormati. Pada masa globalisasi kali ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disebut dengan IPTEK sangatlah pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai produk maupun peralatan dari teknologi yang semakin canggih, dan kita bisa lihat dari berbagai manfaat yang kita dapat dari teknologi tersebut. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, ibarat dua belah mata uang yang saling menyatu. Hal ini pun sangat penting untuk disyukuri karena itu merupakan sebuah pemberian dari Tuhan. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang sangat istimewa yang berasal dari Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa yang diberikan kepada manusia di dunia ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita memanfaatkan teknologi tersebut, harus tetap memperhatikan aspek keagamaan sehingga terciptanya suatu keseimbangan antara aspek keduniawian dengan aspek ketuhanan. Oleh karena itu, banyak sekali produk-produk ataupun teknologi-teknologi yang dipergunakan ketika berlangsungnya kegiatan keagamaan. Sebagai contoh, mikrofon dan sound system yang digunakan ketika terdapat upacara keagamaan di dalam pura. Nah, itu merupakan sebuah contoh dari pengamalan teknologi, penggunaan teknologi ataupun pemanfaatan teknologi yang bersifat modern. Namun ada sebuah teknologi yang bersifat tradisional yang digunakan dalam kegiatan keagamaan. Sebagai contoh, kulkul. Kulkul merupakan sebuah teknologi tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat, terutama masyarakat desa, dalam berkomunikasi dengan masyarakat ketika terjadi kejadian yang sangat genting. Nah, dalam ajaran agama Hindu, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sangat diagung-agungkan sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widi Wasa. Sehingga ketika seseorang ingin memanfaatkan ilmu pengetahuan tersebut, diharapkan dapat mengingat ide Sang Yang Widi Wasa sebagai bentuk pengamalan dari berkarma berdasarkan dharma. Dan ketika kita hendak mendapat ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, kita harus tetap bersyukur sebagai suatu bentuk pemahaman terhadap hal yang dapat diberikan oleh ide Sang Yang Widi Wasa terhadap kita sebagai manusia di muka bumi ini. Kemajuan IPTEK memiliki implikasi serta peranan yang sangat penting untuk mempercepat serta memperluas jangkauan penyebaran ajaran Weda sebagai kitab suci umat Hindu dan memuat pengetahuan-pengetahuan agama Hindu yang berasal dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Semeton umat sedharma yang saya banggakan, dalam ajaran agama Hindu juga terdapat hari raya khusus
untuk memperingati ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, hari raya yang digunakan untuk memperingati hari lahirnya ilmu pengetahuan dalam ajaran agama Hindu itu disebut dengan Hari Raya Suci atau Rahina Suci Saraswati. Hari Raya Saraswati merupakan suatu bentuk implementasi dari penghormatan terhadap ilmu pengetahuan yang sudah Ida Sang Yang Widiwasa berikan kepada umat manusia di dunia ini. Hari Raya Saraswati itu jatuh setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada Saniscara Umanis Buku Watu Gunung. Dalam ajaran agama Hindu, pada saat Hari Raya Saraswati, Ida Sang Yang Widiwasa bermanifestasi sebagai Sang Yang Aji Saraswati atau yang sering disebut dengan Dewi Saraswati. Nah, Dewi Saraswati ini merupakan Dewi ilmu pengetahuan. Dewi Saraswati memiliki atribut dan simbol-simbol tertentu yang memiliki makna tertentu. Adapun makna dan simbol-simbol ataupun perlengkapan yang dimiliki oleh Dewi Saraswati. Nah, yang pertama adalah Dewi yang cantik. Dewi yang cantik ini bermakna sebagai ilmu pengetahuan yang amat indah, yang amat bersih dan lemah lembut. Yang kedua ada Ganitri atau tasbih. Nah, Ganitri ini melambangkan ilmu pengetahuan tidak pernah habis untuk dipelajari dan akan terus berputar. Dan yang ketiga ada alat musik wina. Nah, alat musik wina ini melambangkan seni, musik, budaya yang dimana di dalamnya terdapat suara Om yang merupakan suara alam semesta. Nah, selain itu juga alat musik wina ini memiliki makna keharmonisan terhadap pikiran, budi maupun alam lingkungan. Kemudian ada burung merak. Burung merak ini melambangkan kewibawaan karena burung merak terlihat anggun dan wibawa. Selanjutnya ada bunga teratai dan lotus. Nah, bunga teratai ini melambangkan ilmu pengetahuan itu sangat suci karena kita dapat lihat bahwa bunga teratai mampu hidup subur dan memiliki bunga yang sangat indah di antara kotoran-kotoran yang ada. Nah, kemudian ada angsa. Angsa melambangkan ajaran Viveka Janana. Viveka Janana ini merupakan ajaran kebijaksanaan yang dimana mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu juga dengan angsa. Angsa mampu menyaring air yang mana yang kotor dan yang mana yang bersih dan mampu membedakannya. Kemudian ada Dewi Saraswati memiliki 4 tangan, yang mana 4 tangan tersebut melambangkan Catur Weda Samhita. Nah, di antaranya yaitu Rig Weda Samhita, Sama Weda Samhita, Yajur Weda Samhita, dan Atharva Weda. Yang mana keempat Weda tersebut melambangkan sumber ilmu pengetahuan atau sumber ilmu pengetahuan suci agama Hindu dan memiliki kaitannya terhadap penyebaran sumber ilmu pengetahuan terhadap generasi muda yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kemudian selanjutnya ada lontar atau kitab suci yang melambangkan segala bentuk ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sarana maupun media untuk mempelajari ilmu pengetahuan tersebut dan memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Nah, selain Hari Raya Saraswati, dalam ajaran agama Hindu juga terdapat hari raya khusus untuk menghormati teknologi. Hari raya tersebut disebut dengan Hari Raya atau Rahina Tumpak Landep. Nah,
Tumpeng Landep, Hari Raya Tumpeng Landep ini jatuh setiap 210 hari sekali, di mana pada saat Hari Raya Tumpeng Landep ini merupakan tonggak dalam menghormati hari teknologi dalam ajaran agama Hindu. Nah, pada saat Hari Raya Tumpeng Landep ini, hampir seluruh umat Hindu, khususnya di Bali, menyatakan puji syukur terhadap Ide Sang Hyang Widi-Wasa yang bermanifestasi sebagai Betara Sang Hyang Pasupati. Mereka biasanya mengadakan upacara khusus untuk menghormati Ide Sang Hyang Pasupati, yaitu mereka mengadakan upacara terhadap berbagai peralatan seperti keris, mobil, motor, HP, dan peralatan teknologi lainnya. Nah, selain itu, pada saat Hari Raya Tumpeng Landep ini, umat Hindu juga tidak hanya merayakan upacara tersebut, tetapi juga dijadikan sebagai momentum dalam mempertajam pikiran. Pikiran apa yang dimaksud? Jadi pikiran yang dimaksud itu merupakan pemahaman terhadap wiweka atau baik dan buruk sesuatu, atau baik dan buruknya sesuatu, dan juga mempertajam rasa spiritualitas dalam diri. Nah, baiklah umat sedharma yang saya cintai, hanya sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Kemudian saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.